Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Maulida Astuti, NPM 1903050056, kelas 6A PGSD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Penerapan Konsep Edutainment dalam Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini membahas mengenai anak usia dini yang merupakan masa peka atau masa keemasan, the golden years. Nah, pada masa keemasan, anak mulai sensitif untuk menerima berbagai perkembangan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh anak. Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan anak terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu melalui kegiatan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Nah, mensikapi konsep pemikiran tersebut, maka pembelajaran yang tepat dilaksanakan di lembaga PAUD, yaitu pembelajaran yang berbasis edutainment. Nah, konsep pembelajaran edutainment merupakan pembelajaran yang menyenangkan, merangsang anak untuk bereksplorasi dan berimajinasi. Nah, yang kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini membahas mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama konsep edutainment. Konsep pembelajaran edutainment adalah pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Nah, edutainment sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan, dan entertainment artinya hiburan. Nah, dilihat dari segi bahasa, edutainment artinya pendidikan yang menyenangkan. Sedangkan secara epistemologis, edutainment dapat dimaknai sebagai pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dan menikmati proses pembelajaran yang rileks, menyenangkan, dan bebas dari tekanan, baik fisik maupun psikis. Nah, tujuan pendekatan edutainment adalah agar pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, tidak nyaman, terancam, dan atau tertekan. Selanjutnya, prinsip edutainment. Adapun prinsip-prinsip edutainment, pembelajaran edutainment menurut Suhadi dalam 2010 halaman 228 adalah yang pertama, menjembatani proses belajar dan proses mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didasari 3 asumsi, yaitu yang pertama, perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan negatif akan memperlambat belajar bahkan menghentikannya. Yang kedua, atau ya B, jika seseorang menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Yang C, dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yang mengakomodir gaya dan keunikan belajar siswa, maka belajar akan dapat dioptimalkan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Yang terakhir, pembelajaran yang lebih humanis. Selanjutnya, di sini pendidik PAUD itu harus memahami karakteristik anak. Nah, berikut ini terdapat karakteristik dari anak, yaitu yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak masih dalam tahap berkembang. Yang ketiga, setiap anak itu unik.
Yang keempat, dunia anak adalah dunia bermain. Yang kelima, anak belum tahu benar salah. Yang keenam, setiap karya anak berharga. Yang ketujuh, setiap anak butuh rasa aman. Dan selanjutnya, menurut Eric Jensen dalam Harmony 2009, menyatakan bahwa 3 unsur utama yang mempengaruhi proses belajar adalah keadaan, strategi, dan isi. Nah, keadaan menciptakan suasana yang tepat untuk belajar. Strategi menunjukkan gaya atau metode, dan isi adalah topiknya. Selanjutnya, dalam metode pembelajaran edutainment, terdapat beberapa pendekatan belajar, yaitu somatik, auditory, visual, dan intelektual, atau lebih dikenal dengan istilah SAVI, yaitu SAVI, somatik, auditory, visual, dan intelektual. Nah, adapun dalam pengelolaan dengan menggunakan cara belajar SAVI ini, yaitu terdapat 4 cara dalam belajar, yaitu yang pertama, cara belajar somatik. Nah, cara belajar somatik adalah pola pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau berbuat. Nah, dalam cara belajar somatik ini, siswa belajar dengan cara mengalami dan melakukan suatu hal, sehingga pembelajaran somatik adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh, yaitu indera peraba, kinestetik, dan fisik lainnya. Yang kedua, yaitu cara belajar auditori. Auditori dikenal dengan istilah learning by talking and learning, yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Nah, penerapan cara belajar auditori yaitu mengajak siswa atau peserta didik membicarakan apa yang sedang mereka pelajari. Anak atau peserta didik diminta untuk menerjemahkan pengalaman mereka dengan suara atau dengan membaca keras-keras secara dramatis. Nah, dengan cara ini setidaknya siswa lebih mudah mengingat dan dapat belajar dengan cepat jika materinya disampaikan secara belajar auditori. Karena dengan belajar auditori ini dapat merangsang korteks atau selaput otak, indera dan motor atau serta area otak lainnya untuk memadatkan dan mengintegrasikan belajar atau siswa. Nah, yang ketiga yaitu cara belajar visual. Visual di sini diartikan belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Adapun cara belajarnya yaitu belajar yang menekankan pada aspek penglihatan. Peserta didik akan cepat menangkap materi pelajaran jika disampaikan dengan tulisan atau melalui gambar. Visual mencangkup melihat, menciptakan, dan mengintegrasikan segala macam. Nah, citra komunikasi visual lebih kuat daripada komunikasi verbal karena manusia mempunyai lebih banyak peralatan di kepala mereka untuk memproses informasi visual daripada indera lainnya. Yang terakhir yaitu cara belajar intelektual. Nah, intelektual juga disebut dengan learning by program and reflecting. Maksudnya yaitu belajar dengan pemecahan masalah. Jadi, cara belajar intelektual adalah cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran atau logika. Dan peserta didik akan cepat menangkap materi jika pembelajaran dirancang dengan menekankan pada aspek mencari solusi dari permasalahan.
Nah, tindakan peserta didik yang menggunakan kecerdasan dan pikiran mereka secara internal untuk merenungkan suatu pengalaman dan ciptakan hubungan makna dan nilai dari pengalaman. Jadi di sini tuh intelektual berarti belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir atau hands on, yakni dengan cara memecahkan masalah dan merenung atau belajar dengan memecahkan masalah dan mencerminkan. Selanjutnya aplikasi edutainment. Pembelajaran berbasis edutainment didesain dengan aplikasi di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam kelas atau indoor learning maupun di luar kelas atau outdoor learning, baik hiburan dengan nyanyian, brain gym, musik, outbound, ataupun menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan seperti diskusi dan cerdas cermat. Selanjutnya di sini ada alat permainan edukatif atau AP outdoor. Alat permainan edukatif atau AP outdoor adalah alat permainan yang berada di luar ruangan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan atau edukatif dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Nah, AP outdoor dibagi menjadi dua, yaitu AP outdoor permanen dan AP outdoor movable, keterangan. Nah, untuk aktivitas bermain di luar ruangan, berikut ini adalah beberapa aktivitas yang dapat dilakukan anak usia dini dengan memanfaatkan sarana bermain luar ruangan. Nah, di sini terdapat beberapa aspek, yaitu aspek motorik, emosional, kognitif, dan emosional. Yang pertama ini aspek motorik, tujuannya untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik. Contohnya itu, contoh aktivitasnya di luar ruangan yaitu misalnya meluncur, berayun, mendaki, mengatur keseimbangan, dan merangkak. Nah, yang kedua, aspek emosional. Tujuannya meningkatkan perkembangan emosional. Contoh aktivitasnya yaitu permainan rumah tangga, ekspresi diri, bermain sendiri, merawatan diri, berani mengambil resiko, membuat musik, berpartisipasi dalam kelompok, menangani masalah, dan bermain peran. Yang ketiga ini aspek kognitif. Tujuannya untuk meningkatkan kognitif atau pengetahuan. Misalnya dengan aktivitas mendengar, memecahkan masalah, mengamati, menggunakan perkakas, membuat sesuatu, mencocokkan, menyebutkan, mengidentifikasi, orientasi, menggambar, mengeksplorasi, dan bereksperimen. Dan terakhir ini ada aspek sosial, tujuannya untuk meningkatkan perkembangan sosial. Contoh aktivitasnya yaitu bermain bekerja sama memecahkan masalah, mendengar, menari, eksplorasi berkelompok, berkomunikasi, berbagi, meniru perilaku orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas outdoor atau bermain di luar ruangan. Nah, di sini terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, aktivitas yang dipilih tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui sarana bermain luar ruangan. Yang kedua, penggunaan satu sarana bermain luar ruangan dapat memunculkan beberapa aktivitas bermain yang dapat meningkatkan beragam aspek perkembangan sekaligus. Jadi, satu sarana bermain di luar ruangan itu dapat memunculkan beberapa aktivitas bermain yang dapat meningkatkan beragam aspek perkembangan sekaligus. Jadi, bukan hanya satu aspek saja, tetapi
bisa saja 4 aspek tadi. Selanjutnya, alat permainan edukatif atau AP indoor. Jenis AP dalam ruangan, macam-macam sarana bermain di dalam ruangan atau indoor ini. Misalnya adalah sarana bermain dalam ruangan beragam jenis, bentuk dan bahannya, buatan atau alam. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan diketahui bahwa bermain bagi anak usia dini merupakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki makna penting bagi tumbuh kembang anak. Karena bermain secara langsung memberikan pengaruh tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran harus dikemas dengan tidak melupakan proses bermain sebagai aktivitas utama pembelajaran. Edutainment memiliki konsep utama proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, baik di arena indoor maupun outdoor. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.